Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kita itu berlimpah dan selalu baru setiap hari. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati, kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, pesan dari hamba-Nya. Mari berikan hati kita yang terbaik, agar hati kita ini mau dikoreksi dan menerima firman Tuhan dan hidup kita diubahkan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini kami masih boleh beribadah di hari Minggu Tuhan dengan keadaan sehat. Dan kami minta Tuhan, kiranya pribadi-Mu hadir, Roh-Mu Tuhan memberikan dalam hati kami damai sejahtera-Mu Tuhan berikan, sukacita-Mu Tuhan berikan ketika kami menyembah Tuhan. Memberikan juga kekuatan yang baru Tuhan buat setiap kami Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami pagi ini. Kami mau berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari bersyukur, mari menyembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik.
kami mencintaimu Tuhan. Oh, Kau sangat baik. Tidak ada Allah seperti Engkau yang mau menjadi sahabat kami. Roh Kudus, terima kasih. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, agungkan Yesus, Raja di atas. Sebab Kau Kami bersyukur boleh beribadah dan kami menikmati hadirat-Mu Tuhan pagi ini Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan jadi kekuatan atas hidup kami dan membangkitkan iman dan manusia roh kami. Berkati Tuhan hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap terima. Haleluya, amin.
Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya percaya setiap kita pagi hari ini, kalau boleh ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu walaupun kita terbatas oleh ruang sama waktu Bapak Ibu, tapi itu tidak membatasi untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Itu juga tidak membatasi setiap rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Ya, mari sama-sama kita akan sedikit belajar firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai dengan 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan, saya akan baca pelan-pelan. Judul perikopnya dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, di sini di akhir dari khotbah Yesus di atas bukit, mulai dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7 ini, yang terakhir Tuhan Yesus memberikan dua gambaran, dua contoh manusia, ada dua contoh orang. Yang pertama adalah orang bijaksana dan orang bodoh. Saya ulangi, di perikop ini di akhir khotbah Yesus di atas bukit, Yesus memberikan satu contoh tentang dua macam orang, dua macam manusia, yaitu orang bijaksana dan orang bodoh. Kita akan lihat satu-satu. Orang bijaksana. Kenapa disebut orang bijaksana? Coba kita lihat ayat 24 bagian A. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi disebut orang bijaksana di sini mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan apa, Bapak Ibu? Yaitu tadi, setiap apa yang sudah Tuhan ajarkan, mulai dari pasal 5 mengenai tentang kerajaan Allah, tentang seluruh pengajaran Tuhan Yesus, dia dengar dan dia lakukan, disebut di sini orang bijaksana. Di dalam Roma 10 ayat 17, coba kita lihat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat 17 di sana dikatakan begini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, mendengar dan melakukannya, Tuhan Yesus kasih gambaran disebut orang bijaksana. Karena apa? Saat dia mendengar apa yang Yesus ajarkan, saat dia mendengar firman itu, imannya menjadi timbul, imannya bangkit, dan dia melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, kenapa saya katakan iman? Coba kita lihat yang bagian yang kedua, Tuhan Yesus kasih contoh gini, kalau orang bijaksana, dia membangun rumah itu di atas batu. Dasar bangunannya itu benar. Kalau Bapak Ibu lihat rumah, walaupun mungkin bangunannya sama, ukurannya sama, tipenya sama, warnanya sama, mungkin bahan bangunannya sama, tukangnya mungkin sama, pemborongnya mungkin sama. Tapi yang membedakan saat terjadi goncangan. Kalau rumah yang dibangun di atas dasar yang benar, pondasinya benar, rumah itu enggak akan ngefek. Enggak akan roboh, enggak akan mungkin ada hujan, banjir, enggak akan cepat lapuk. Walaupun bahan bangunannya sama, tapi dasarnya berbeda. Nah, orang disebut orang bijaksana ini, dia membangun rumah di atas dasar yang benar, yaitu batu. Kenapa dengan hubungannya dengan Roma 10 ayat 17? Kita tahu
iman dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman ini pondasi, dasar dari segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Yang semua aspek dalam hidup kita. Kita dasari dengan iman. Kita dasari dengan iman yang benar. Kita bisa bangun kehidupan rumah tangga kita dengan dasar yang benar, yaitu iman. Kita bangun pelayanan kita dasar yang iman. Kita bangun pelayanan kita dengan iman. Usaha dan pekerjaan kita, rumah tangga kita. Saya yakin kalau kita bangun dengan dasar yang benar, yaitu iman itu tadi. Ditulis di sini hasilnya. Tetapi ini, kemudian turunlah hujan ayat 25 dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kalau dasarnya benar, pondasinya benar, kita bangun pelayanan kita dengan iman, kita bangun rumah tangga kita dengan iman, keluarga kita bangun setiap usaha dan pekerjaan kita dengan iman di dasar yang benar. Saat masalah datang, saat tekanan datang, himpitan, badai, banjir, seperti saat hari ini pandemi, seperti saat sampai hari ini, saya yakin apa yang kita bangun di atasnya itu tidak akan roboh. Amin. Tidak akan sampai roboh. Karena kita bangun di atas yang benar. Makanya disebut Tuhan Yesus gambaran orang bijaksana. Dia mendengar firman itu, imannya timbul dan dia melakukannya. Di atas dasar yang benar, dia bangun semua aspek hidupnya, dia bangun rumah tangganya, dia bangun usaha dan pekerjaannya, dia bangun pelayanannya di atas dasar yang benar. Disebut orang bijaksana. Nah yang kedua, orang bodoh. Kalau bahasa Ibraninya itu wong goblok. Orang bodoh. Kenapa disebut orang bodoh? Di sini. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya. Jadi intinya orang bijaksana dan orang bodoh itu sama-sama mendengar. Cuman yang satu ngeresponinya dengan benar. Dia lakukan. Tapi orang yang bodoh ini dia cuman sebatas mendengar saja. Tidak ada actionnya. Tidak ada yang dia lakukan, cuma sebatas mendengar saja. Banyak saat-saat hari ini mungkin orang-orang Kristen bahkan, orang-orang percaya yang justru di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit, mereka keok, mereka kalah. Bahkan banyak yang komplain sama Tuhan. Loh Tuhan kenapa begini? Kenapa usahaku bisa hancur begini? Kenapa rumah tanggaku bisa hancur begini? Kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa pelayananku berantakan? Kenapa begini dan sebagainya? Karena dia disebut orang bodoh, cuman mendengar saja, nggak ada melakukan. Dia nggak membangun, dibilang di sini apa? Sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dia bangun semua aspek hidupnya di atas dasar yang salah. Dia bangun di atas dasar kemampuan dirinya sendiri. Hanya egonya sendiri. Menurut kekuatannya sendiri. Menurut hikmatnya sendiri. Bahwa dia bisa begini. Cuman cukup mendengar tapi nggak ada action dalam hidupnya. Mungkin sudah berapa banyak firman yang sudah kita dengar mungkin. Mungkin satu hari, mungkin lebih dari puluhan atau ratusan mungkin firman yang sudah kita dengar. Belum yang kita baca setiap hari. Tetapi pertanyaannya, dari setiap firman yang sudah kita dengar, kita terima sebanyak itu. Sudahkah kita melakukan firman itu? Sudahkah kita bangun hidup kita di atas dasar yang benar? Atau justru kita bangun kehidupan kita? Kita bangun rumah tangga kita? Kita bangun setiap usaha dan pekerjaan kita? Masa depan kita di atas pasir? Di atas kekuatan diri sendiri, motivasi yang salah, kebenaran diri sendiri. Saya percaya firman Tuhan menulis, saat badai datang, angin datang, rumah itu pasti roboh. Kalau kita tidak bangun kehidupan kita, rumah tangga kita, semua aspek hidup kita di atas dasar yang benar, fondasi firman Tuhan ini, saat masalah datang,
pandemi seperti saat ini, otomatis pasti kehidupan kita akan semakin berantakan. Nah, mari seberapa kita yang mendengar firman hari ini, kita belajar untuk menjadi pribadi orang yang bijaksana. Sekarang caranya gimana? Supaya hidup kita masuk kategori orang-orang yang bijaksana tadi. Belajar untuk kita terus terima firman itu dan belajar untuk melakukan firman itu. Walaupun mungkin itu hal yang mustahil, tapi kita mau belajar taat untuk melakukan setiap firman. Saya percaya kehidupan kita akan sehari demi hari, hidup kita akan semakin berkembang. Hidup kita akan semakin mengalami peningkatan dalam hidup ini. Tidak berjalan di tempat ataupun roboh. Kita bangun hidup kita di atas dasar yang benar. Kalau di Roma 10 ayat 17 tadi dikatakan, jadi iman timbul karena pendengaran firman Tuhan. Mendengar aja kita semua, apalagi nggak pernah mendengar firman Tuhan, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah dengarin firman Tuhan, bagaimana hidupnya bisa bertumbuh, hidupnya bisa berbuah? Bagaimana dia bisa membangun kehidupannya di atas dasar yang benar? Nah, firman Tuhan ini singkat, yang saya bagikan ini singkat, tapi buat setiap kita, ini firman ini juga buat saya pribadi, supaya kita sama-sama belajar. Apalagi di akhir zaman seperti saat hari ini, semua serba sulit, ya kan? Banyak orang mengeluh, banyak orang mengalami begini dan begitu. Tapi justru kalau kita setiap hari kita mendengar dan kita melakukan firman itu, kita bangun kehidupan kita di atas dasar yang benar. Tidak akan mempengaruhi situasi sesulit apapun, tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Iman kita tidak akan goyah sedikit pun. Seperti Daud, waktu dia diserang bangsa Siklak, 1 Samuel 30. Sudah harta bendanya hancur, keluarganya, istrinya diculik. Dia masih aja sama pengikutnya mau dilempari batu. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia tetap memperkuat imannya, meneguhkan imannya. Karena dia bangun hubungan dengan Tuhan, dia bangun hidupnya di atas dasar yang benar. Sehingga tidak goyah. Akhir ceritanya Daud alami kemenangan. Demikian juga dengan setiap kita saat hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apapun situasi, apapun kondisi yang Bapak Ibu hadapi saat hari ini. Mungkin saudara atau Bapak Ibu saat ini mengalami sakit. Entah itu sakit secara jasmani atau mungkin rohanimu. Atau jiwamu yang mengalami sakit, mengalami kelemahan. Tetap terus belajar untuk kita lakukan setiap firman ini. Sederhana saja. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, bersukacitalah, tetaplah berdoa. Hal yang sederhana saja kita lakukan. Setiap hari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Itu akan membangun iman kita. Setiap hari kita tetap terus bangun hubungan intim, tetap terus ada hubungan intim, berdoa dan berdoa. Ada respon sehingga ada sukacita dalam hidup kita. Maka kita akan masuk kategori disebut orang-orang yang bijaksana, yang mendengar firman ini dan melakukan firman-Nya. Maka kemenangan akan kita peroleh dalam hidup kita. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan siang hari ini, cukup singkat. Tapi biarlah ini bisa jadi berkat, bisa jadi rema, bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan sanggup melakukan hal yang gak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan sanggup mengubahkan sesuatu hal yang mustahil bagi kita, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita hidup seturut apa yang Tuhan mau, kita bangun hidup kita di atas dasar yang benar, iman kita, maka setiap apa yang kita bangun dalam hidup ini tidak akan pernah goyah sedikit pun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita naikkan satu pujian.
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup kami hanya berharap kepada Engkau. Dan biarlah kami mau dasari setiap apa yang kami bangun setiap hari Tuhan. Baik keluarga kami, rumah tangga kami, setiap usaha dan pekerjaan kami, bahkan setiap pelayanan kami. Kami mau belajar bangun di atas dasar yang benar ya Tuhan. Sehingga saat badai datang, topan datang, pencobaan, kesulitan datang dalam hidup kami, iman kami tidak akan pernah goyah. Dan kami mau belajar untuk mendengar firman-Mu, terlebih kami mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, memberkati setiap kami yang mendengar, bahkan yang menyaksikan tayangan ibadah saat siang hari pagi hari ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan menjamah setiap mereka yang mengalami kesulitan, Tuhan buka jalan dalam hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami kegelisahan Tuhan hiburkan dalam hidup mereka. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Saudara, ada pengumuman sedikit, setiap hari di gereja kita, di GKI Kemah Pertemuan ini, setiap hari disediakan makan. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh hadir di tempat ini setiap hari menikmati berkat-berkat yang disediakan, bersama-sama menikmati berkat makanan ini, dan tetap lakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap protokol kesehatan tetap terus kita jalankan, kita tetap terus berdoa, kita percaya pandemi ini akan segera berlalu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Angkat kedua belah tanganmu Bapak Ibu Saudara, dan terimalah berkat di dalam nama dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat yang tercurah dalam kehidupan kita. Diberkati setiap usaha dan pekerjaanmu. Diberkati rumah tangga dan keluargamu. Diberkati saat engkau masuk dan saat engkau keluar. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tercurah atas hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.